Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Pujiono, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 8 Bungo, Provinsi Jambi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek yaitu supervisi akademik ya modul 3, dan sudah bersama saya yaitu Bapak Jupri SPDGR ya. Dia adalah rekan sejawat saya di SMK 8 Bungo. Selamat siang Pak Jul. Selamat siang Pak. Gimana kabar? Sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Baik Pak Jul, pagi hari ini ya kita akan melakukan kegiatan yaitu percakapan observasi atau sebelum supervisi akademik nanti ya, yaitu persiapan Pak Jul sebelum melaksanakan praktek mengajar nanti ya. Baik, yang kita tanyakan Pak Jul, mata pelajaran apa nanti yang Bapak? Yang ingin nanti saya ajar yaitu mata pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris untuk kelas 11. Oke, mata pelajaran bahasa Inggris kelas 11 ya. Nah, di kelas 11 ini tentu ada materi ya yang Bapak sampaikan. Apa materinya, tentang apa Pak Jul? Untuk di semester genap atau semester 2 nanti ada materinya tentang analytical exposition text. Analytical exposition text ya. Oke, jadi materi tentang apa? Analisis ya. Iya. Analisis exposition text. Apa kira-kira tujuan belajar yang Bapak raih dari nanti materi yang Bapak sampaikan? Oke Pak, tentu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami fungsi sosial atau social function dari analytical exposition text. Kemudian setelah itu yang selanjutnya yaitu generic structure. Generic structure bagaimana peserta didik mampu menyusun susunan dari teks itu sendiri. Misalnya ada nanti pembukaan atau introduction, kemudian nanti ada argumentasi, kemudian nanti argumentasinya didukung oleh research finding hasil temuan, kemudian yang selanjutnya ada yang terakhir yaitu ditutup dengan conclusion, di mana conclusionnya nanti adalah restatement. Restatement itu adalah menyimpulkan poin-poin yang sudah dibahas di konten dari analytical exposition text sendiri. Ya, jadi ketiga tujuan pembelajaran ya. Ya. Salah satunya bagaimana fungsi sosial ya kan, kemudian general tadi structure ya. Kemudian bagaimana anak bisa menyusun ya kan. Nah, baik, untuk mencapai ke tujuan pembelajaran tentu kan ada hal-hal yang ingin apa ya Bapak lakukan dulu, yaitu mungkin ada pengembangan ya atau persiapan apa dulu Bapak sebelum mengajar? Oke, tentu setiap pembelajaran kita harus menyusun yang namanya rencana pembelajaran. Menyusun rencana pembelajaran sehingga kita tahu apa yang akan kita lakukan di kelas nanti. Kemudian selain itu, setelah masuk ke pembelajaran, supaya anak didik mengerti apa yang akan diajarkan, tentu saya akan memperkenalkan dulu materi apa yang akan saya ajarkan. Setelah itu nanti apa poin-poin dari materi yang saya ajar. Setelah itu nanti saya membuat contoh dari exposition text itu sendiri. Jadi itu strategi atau langkah-langkah yang Bapak lakukan, yang mulai dari membuat perangkat ajar dan lainnya ya, termasuk media ajar ya? Iya, termasuk media ajar yang sudah Bapak siapkan ya nanti ya. Nah, dari pembelajaran yang nanti Bapak sampaikan, area pengembangannya ke anak itu yang seperti apa nih? Untuk area pengembangan sendiri tentu yang saya harapkan adalah bagaimana siswa mampu membuat analytical exposition text melalui pola pikir mereka sendiri. Karena analytical exposition text adalah jenis teks di mana peserta didik mampu membahas suatu fenomena di sekitar mereka, kemudian didukung oleh hasil temuan research finding, sehingga argumentasi mereka lebih valid dan lebih kuat gitu. Jadi area pengembangan justru pada apa ya, respon anak di apa kegiatan yang sekarang ya, kekinian gitu ya. Iya, kekinian. Misalnya tentang apa. Iya, seperti fenomena yang terjadi ya. Nanti anak
bisa menggambarkan itu ya. Iya Pak. Baik, sangat menarik Pak Jul. Kira-kira strategi pembelajaran yang Bapak terapkan nanti seperti apa biar anak tertarik, kemudian interaktif ya, proaktif juga, apa saja yang Bapak siapkan? Oke, ya Pak, terima kasih. Supaya pembelajaran menarik tentu kembali lagi kepada strategi yang kita gunakan. Iya. Bagaimana di dalam strategi itu kita berusaha untuk mengajarkan materi kita kepada mereka. Tentu saya akan menerapkan yaitu scientific learning. Scientific learning ya. Ya, di mana scientific learning ada sinteksnya. Yang pertama ada mengamati, kemudian menanya, kemudian memberikan bukti-bukti data-data, kemudian juga yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Jadi strategi yang saya gunakan sangat ada korelasinya dengan materi yang saya ajarkan. Jadi strategi scientific learning ya, jadi nanti anak interaktif ya, mengkomunikasikan juga dengan mereka bisa menyampaikan pendapatnya ya dari materi yang Bapak sampaikan, termasuk mungkin memberikan kesimpulan ya. Iya, baik, kapan kira-kira Pak Jul hari ini siap ya untuk praktek atau kapan? Iya tentu Pak, siap. Baik Pak Jul, saya kira cukup untuk percakapan pra-observasi ya. Tentu nanti saya akan lihat aksi Pak Jul ya ketika mengajar nanti. Mudah-mudahan strategi kemudian rencana yang sudah Bapak buat nanti bisa diterapkan dengan sebaik mungkin sehingga anak ketika melakukan kegiatan pembelajaran aktif dan bisa mengikutinya dengan baik mungkin. Baik, saya tunggu nanti ya Pak Jul, sampai ketemu nanti di acara kita yaitu Supervisi Agama. Terima kasih. Ketemu nanti, sukses selalu mudah-mudahan. Baik, terima kasih. Demikian tadi untuk percakapan pra-observasi ya antara saya dengan Pak Jumpri SPTGR yang nanti akan melakukan kegiatan mengajar ya, dan langsung nanti akan saya lakukan supervisi akademik. Baik, sampai ketemu kembali nanti di acara pasca observasi atau setelah kegiatan pembelajaran selesai dilaksanakan. Sampai ketemu dan terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Sit down, please. Good right, good face. Hello class, I'm ready to study today. Okay, good morning. Selamat pagi. Nice to meet you again. Senang berjumpa kembali. Well, how are you today? Well, before we begin our study today, I'm going to check your attendance list. Bapak akan ngecek kehadirannya. Apakah ada hadir atau tidak hadir ya? Anissa Trihapsari, Cindy Novita, Cinta Putri, Dela Bunga, Desmania, Dinda Ayu, Dwi Wahyu, Elsa, Evan Prasetyo, Tika Ananda, Mia Kartika Putri, present ya. Well, today
we still discussing about what we had learned last week. Do you still remember what we had learned last week? Masih ingat apa yang dipelajari minggu lalu? Analytical exposition text. Analytical exposition text. Well, last week I had given you homework that you have to do at your home. Minggu lalu Bapak sudah berikan kamu PR. Masih ingat kan? Punya PR sudah dikerjakan? Kalau belum berarti itu bukan PR. Nanti PR-nya dikumpulkan. Kita akan membahas kembali, mereview kembali apa yang dimaksud dengan analytical exposition text. Minggu lalu kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan analytical exposition text. Di mana analytical exposition text ini kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana how to construct good text, especially for this analytical exposition text. We also had learned what is the social function of this text. The social function of this text, as we know, there is how to tell the phenomena what happens in our daily life, in our natural. Kita juga sudah belajar bagaimana isinya ya. Ada generic structure. Generic structure-nya yang pertama ada title, terbagi menjadi 3 bagian kan? Ada 4 bagian. Yang pertama yaitu title. Title itu berisi tentang judulnya, judul dari teks tersebut. Kemudian yang kedua ada namanya introduction. Introduction biasanya berada di awal paragraf. Yang pertama di dalam introduction, this is starting point of an exposition essay. Jadi bagaimana kita memulai teks tersebut. Kemudian di dalam introduction ada juga introductory statement. Jadi pembukaan dari paragraf tersebut harus dia membangkitkan rasa emosi. Itu minggu lalu sudah Bapak jelaskan juga ya. Masih ingat? Masa enggak? Analytical exposition text. Kita harus yang pertama kita pelajari adalah social function. Social function ini adalah fungsi sosial. Fungsi sosial maksudnya adalah apa kegunaan, apa tujuan dari teks tersebut. Tujuan dari yang namanya exposition text. Kemudian yang selanjutnya setelah ada introduction, kemudian ada body. Jadi Bapak tulis ya di bagian ini ada namanya title, kemudian ada introduction. Kemudian selanjutnya ada body. Kemudian yang D-nya ada conclusion. Iya kan? Ya. Title ini adalah judul dari teks. Kemudian introduction berada di awal paragraf. Kemudian body ini adalah isi. Di dalam body isinya itu berisi tentang adanya yang pertama ada argumen. Argumen kita harus didukung oleh yang namanya apa kemarin? Research finding.
Jadi ketika kita ingin membahas sesuatu, kita harus, argumentasi kita harus didukung oleh hasil penelitian, sehingga pendapat kita, argumentasi kita itu menjadi apa? Menjadi valid. Valid maksudnya adalah terjamin kebenarannya, bukan asal bicara, Kemudian di dalam hadis ini argumentasi kita itu harus lebih dari satu, iya kan? Makanya antara argumen satu dengan argumen yang lainnya, makanya di dalam body ini bisa ada beberapa paragraf. Nah, harus ada korelasi, harus ada correlation antara paragraf satu dengan paragraf sebelumnya. We have to build our argument that have correlation between first paragraph into the next paragraph. Paham nggak? Nggak paham? Kita harus ngerti dulu apa yang akan kita bahas. Contoh misalnya tentang kemarin ada pemanasan global atau kita sebut dengan istilah apa? Yaitu global pemanasan global. Kalau kita lihat fenomena yang sekarang gimana? Sudah kalian lihat nggak di internet? Ada istilah apa yang sekarang kita sebut namanya El Nino. Cuman prediksi dari BMKG kemungkinan bukan El Nino tapi yaitu Tahu bedanya ini? Kalau El Nino itu kan pemanasan kemarau panjang banget, nggak hujan-hujan. Sementara kalau La Nina itu adalah kemarau basah. Makanya sekarang walaupun panas tapi dia hujan. Walaupun panas tapi hujan. Ini ibarat kalau kita beli es teh panas di warung. Iya ya. Oke. Kemudian setelah kita membangun argumentasi kita, didukung pula dengan hasil penelitian, sehingga apa yang kita debatkan itu memiliki kebenaran yang sahih. Tahu kebenaran yang sahih? Valid. Terjamin kebenarannya, bukan asal ada data, ada hasil yang dibuktikan. Kemudian selanjutnya, setelah kita selesai membuat argumentasi kita yang didukung oleh hasil penelitian, kita buat kesimpulan. Conclusion itu adalah kesimpulan. Masih dicatat kan minggu kemarin apa isi dari conclusion? Apa isi dari conclusion? Yang pertama adalah restate atau reiterate. Apa? Statement. Jadi kita mereview kembali apa yang sudah kita bahas di dalam exposition kita. Mereview kembali berarti kita hanya merangkum kembali apa yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir, sehingga kita bisa menarik kesimpulan. Is there any question? Ada pertanyaan? Dwi, ada pertanyaan? Selvadila? Paham Selvadila? Paham. Oke, jadi inilah bagaimana kita membuat yang namanya exposition text. Kemudian di dalam yang namanya conclusion kita harus menyatakan kembali atau merangkum apa yang sudah kita bahas. Kemudian kita masuk ke yang pokok pembahasan selanjutnya, yaitu setelah ada social function, kemudian ada namanya generic structure. Generic structure. Kemudian selanjutnya ada namanya, yang ketiga ada namanya language feature. Apa itu language feature?
Linguistic itu adalah unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan. Maksud dari unsur kebahasaan ini adalah tenses apa yang kita pakai ketika kita membuat teks exposition. Contoh misalnya karena ini dia membangun suatu fenomena, kita membahas suatu fenomena yang terjadi di alam. Tentu yang pertama yang kita gunakan di sini adalah menggunakan simple present tense. Tentu dia menggunakan simple present tense. Masih ingat rumus dari simple present tense? Masih ingat? Rumus dari simple present tense adalah subjek tambah kata kerja pertama tambah objek. Kemudian ini tidak begini semua. Kalau subjeknya ketiga tunggal, tentu kata kerjanya ditambah s atau es. Masih ingat nggak pelajaran itu? Ingat. Kecuali dia yang namanya Ayu Dewi, maka kata kerjanya tidak ditambah dengan s. Kalau misalnya si Iit, tentu kata kerjanya ditambah dengan s. Bapak kasih contoh misalnya ini ya. Example. Oke, perhatikan. Ini contoh dari yang namanya menggunakan simple present tense. Cuman dia menggunakan to be. Jadi ada kata kerja itu di dalam bahasa Inggris bisa dia menggunakan kata kerja, bisa juga dia menggunakan nominal. Jika tidak ada di situ kata kerja, maka dia menggunakan to be. Untuk simple present tense rumusnya adalah subjek ditambah dengan is, am, are, baru ditambah dengan objek. Ini jika tidak ada kata kerja. Contoh di sini, global warming is a phenomenon used to describe the gradual increase in the temperature of Earth. Jadi yang namanya pemanasan global adalah suatu fenomena yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan peningkatan suhu bumi. Nah, itu yang dikatakan pemanasan global. Pemanasan global akibat dari apa kira-kira? Yang pertama ada karena efek rumah kaca. Kemudian apa lagi? Kemudian ada karena aktivitas kendaraan bermotor. Kemudian ada lagi karena penebangan pohon sehingga terjadi pemanasan global. Apa efek dari pemanasan global? Malam aja kita pakai kipas. Panas kan? Nah, itu contoh atau ciri-ciri alam kita semakin tidak bersahabat. Semakin tidak bersahabat. Kini panas banget ya. Kalian merasakan itu nggak? Bapak jemur baju aja jam 3 sore bisa kering loh. Iya. Iya kan? Iya. Lagi panas. Tapi Bapak kadang-kadang jemur pagi sampai sore nggak kering juga gara-gara hujan. Iya.
Berarti tergantung dengan cuaca. Paham sampai di sini penjelasan Bapak? Jadi untuk yang namanya generic structure terbagi menjadi 4. Ini kan Bapak belum lipat. Yang pertama ada title, yaitu judul. Kemudian ada introduction. Kemudian yang selanjutnya body. Kemudian ada conclusion. Sampai di sini paham? Please raise your hand if you don't understand. Coba, siapa yang belum paham? Tunjuk tangan. Nurul Soba belum paham? Oke, Nurul Soba. Di mananya kamu yang belum paham? Semua? Berarti Bapak ulang dari awal lagi? Kan banyak juga yang belum paham, Pak. Iya, coba lebih spesifik di mananya kamu yang dapat? Semuanya, Pak. Pak, ya. Bapak Ulang sudah- yang awal. Pak. Jelaskan intinya, Pak ya. Intinya baik. Ya. Intinya adalah analytical exposition itu adalah sebuah jenis teks yang membahas tentang fenomena yang terjadi di alam, tapi apa yang kita bahas itu bersifat penting sehingga kita mencoba meyakinkan bahwa apa yang kita bahas itu adalah sesuatu yang penting gitu. Kemudian didukung dengan hasil penelitian. Argumentasi kita harus berisi hasil penelitian sehingga argumentasi kita itu bersifat valid atau apa? Terjamin kebenarannya. Nah itu ya. Paham menurut sobat? Kemudian di dalam body, di dalam tubuh teks berisi tentang argumentasi kita, di mana dalam setiap paragraf itu harus ada korelasinya, ada kaitannya antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Nah, paragraf tersebut selain ada pendapat kita, nah itu juga harus ada yang namanya research finding. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah conclusion. Nurul Soba. Conclusion itu adalah kesimpulan. Kesimpulan itu dia berisi tentang bagaimana kita merangkum kembali apa yang kita sudah bahas dari awal sampai akhir, sehingga kita bisa menarik kesimpulan. Contoh misalnya yang kita bahas adalah pemanasan global. Nah, kalau kita bahas tentang pemanasan global, kita harus membuktikan apa bukti-bukti dari pemanasan global tersebut. Contoh misalnya apa? Cuaca yang ekstrim, kemudian cuaca tak menentu, kemudian apa lagi? Rusaknya lapisan ozon. Jadi kita memberikan banyak bukti-bukti sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa terjadi fenomena pemanasan global. Contoh misalnya meningkatnya suhu bumi, kemudian mencairnya es di kutub utara dan di kutub selatan. Nggak ada kutub barat. Yang ada adalah kutub utara dan kutub selatan. Nah, kalau mencair es itu otomatis Bapak lagi duduk sini ya, kamu tinggal di sana ya, dari depan itu ya, keliling ya. Bapak lagi seperti itu. kan mencair. Naik dulu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak melawat. Nah itu ya. Kalau kita membahas suatu pokok pembahasan, kita harus memberikan bukti-bukti yang terjamin kebenarannya. Kemudian di dalam yang namanya language feature atau unsur kebahasaan, karena ini membahas suatu fenomena, otomatis tenses yang digunakan adalah simple present tense. Simple present tense itu adalah tenses yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang terjadi sekarang. Makanya rumusnya adalah
subjek kata kerja pertama ditambah dengan objek. Paham ya? Menurut sobat? Kemudian selanjutnya adalah selain menggunakan simple present tense, dia menggunakan yang namanya mental verb. Ini yang selanjutnya ya. Language feature-nya dia menggunakan mental verb. Kalian ngerti nggak maksudnya mental verb? Tahu mental verb? Mental verb itu maksudnya adalah kata kerja yang berusaha untuk meyakinkan orang lain. Contoh misalnya I believe. Nah, ini contohnya. I believe. Example. I believe. Tahu arti I believe? I believe itu artinya adalah saya yakin, saya percaya. Kemudian selanjutnya adalah dia menggunakan I agree. I agree. Saya setuju. Kemudian I prefer. I prefer. Saya lebih suka. Nah, itu prefer ya. Kemudian selanjutnya I disagree. I disagree. Saya tidak setuju. Jadi ini mental verb ya, di mana kata kerjanya adalah mencoba untuk meyakinkan orang lain sehingga orang lain itu mengikuti apa yang kita katakan. Nah itu ya, itu yang dikatakan dengan mental verb. Sehingga melalui kata kerja yang seperti ini kita harus berusaha meyakinkan orang lain dengan apa yang kita bahas ya. Kemudian selanjutnya menggunakan tadi sudah mental verb. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan connecting word. Banyak. Menggunakan connecting word. Telepon. Share. Tahu maksudnya connecting word? Kata penghubung atau conjunction. Apa contohnya kata penghubung? Contoh misalnya furthermore. Furthermore itu adalah lebih lanjut. Kemudian selanjutnya bisa juga kita menggunakan misalnya additionally. Sebagai tambahan. Nah, berarti kalau ada kata-kata yang namanya connecting word, semakin kita bisa memberikan data-data yang lebih lengkap lagi. Kita berusaha untuk menyatakan atau memberikan data-data yang lebih lengkap. Kita bisa juga mengatakan misalnya moreover. Sampai di sini paham? Jadi ini contoh dari yang namanya language feature atau unsur kebahasaan yang terdapat di dalam yang namanya analytical exposition text. Paham menurut sobat? Teman yang lain sudah paham semua? Yang di belakang sudah paham? Rega? Oke. Dari pembelajaran yang sudah kita bahas hari ini, coba siapa yang bisa menarik kesimpulan apa yang sudah kita pelajari? Coba. Oke, silakan Selvadila. Ya. Maju. Di situ aja, nggak apa-apa. Jadi apa kesimpulan yang sudah kita bahas hari ini? Pelajaran kita? Ya, kita belajar analytical exposition tuh. Iya. Itu ada strukturnya apa baik, cara-cara buatnya tuh gimana gitu Pak. Isi argumennya tuh apa aja. Argumen kan berisi alasan-alasan gitu dah Pak. Yang Iya. didukung sama riset itu. Terus itu lanjut fiturnya. Cuk. Unsur kebahasaannya tuh gimana? Nanti kan Bapak jelasin, jadi kami tahu cara buat itu apa tuh analytical exposition itu gimana dengan kata-kata yang pasnya gitu.
Kemudian di dalam conclusion selanjutnya, Ya, conclusion tuh jadinya kan paham cara narik kesimpulannya tuh dimana tidak perlu ngulang yang tesis tuh hafal. oke. Oke, good. Nah, ini kira-kira begitu ya. Berarti kalian sudah paham semua berarti ya? Oke, I think that's all. Kenapa? Oke, I think that's all what we have learned today. Jadi apa yang kita pelajari hari ini sudah paham semua. Jadi kesimpulannya adalah analytical exposition text adalah kita membangun argumentasi kita melalui yang namanya didukung oleh hasil penelitian, mencoba untuk meyakinkan orang lain. Makanya dia bersifat persuatif. Persuade itu adalah dia mencoba untuk meyakinkan orang lain dengan data-data yang valid, terjamin kebenaran. Kemudian selanjutnya di dalam penarikan kesimpulan, kita want to summarize, kita menyimpulkan dari awal sampai akhir. Tapi kita sebelum menarik kesimpulan, kita menyimpulkan apa yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir. Makanya di dalam conclusion ada namanya restatement of the thesis statement. Jadi kita menyatakan kembali apa yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir. Kalau sudah seperti ini, berarti kalian semua sudah paham. Ya, Nurul sobat. Yes. Okay, I think that's all for today. Baiklah, demikianlah apa yang sudah kita pelajari hari ini. Sebelum Bapak tutup, kita masuk ke refleksi untuk the week. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yaitu tentang analytical exposition text. Gimana perasaan kamu setelah belajar ini? Saya menyenangkan Pak dan bisa mengerti. Oke, apa yang sudah kamu dapat setelah kita mempelajari ini? Kita tahu gimana fungsi sosialnya, terus generik strukturnya, dan konklusi solusinya. Terus sama di terakhir di unsur kebahasaannya. Jadi Kira-kira ada nggak yang belum paham? mungkin sebagian ada yang sudah paham, ada yang belum. Oke, Bapak kira cukup demikian untuk hari ini yang kita pelajari. Pokok bahasan kita hari ini analytical exposition text. Bapak harap untuk bila masih ada yang belum paham bisa ditanyakan kembali. Untuk tugas, nah kemarin sudah Bapak berikan tugasnya, dikerjakan kembali tentang pembuatan jenis teks ini, analytical exposition text. Oke, Bapak rasa cukup demikian untuk hari ini. I think that's all for today. Thank you for your nice attention. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Ujono, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri Tanjung Provinsi Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching, yaitu untuk ketiga tentang supervisi akademik, dan juga setelah kajian ini berakhir itu praktek mengumpuli dan berbagi hasil kehadirannya. Kemudian juga sudah hadir bersama saya yaitu salah satu rekan sejawat saya untuk Jupri yang pada kali ini akan melakukan coaching ya. Gimana kabar Pak Jul? Sehat? Siap. Alhamdulillah. Baik Pak Jul, kemarin kita sudah melakukan observasi ya, yaitu observasi, kemudian Pak Jul juga sudah melakukan praktek mengajar ya. Dan saya observasi langsung ya kan. Nah, dari kegiatan
Jul ini dari praktek mengajar yang kemarin sudah Pak Jul lakukan, gimana perasaannya Pak Jul mengajar sambil di supervisi kemarin? Ya, terima kasih kesempatannya Pak. Waktu kemarin yang di supervisi sama Bapak, ya tentu sangat menyenangkan sekali Pak. Saya merasa antusias ketika mengajar karena ada yang mengamati, jadi proses pembelajaran itu menjadi lebih konsentrasi. Konsentrasi, jadi nanti kemarin dia berlebih Pak ya? Iya. Santai-santai ya. Baik, perasaan senang ya kan? Iya, perasaan lebih semangat ya kan? Iya. Nah, dari kegiatan yang Bapak lakukan kemarin ya Pak ngajar, menurut Bapak ada nggak kendala kemarin Bapak? Jadi yang sudah Bapak lakukan kemarin, sesuai nggak dengan apa metode ataupun rencana belajar yang Bapak buat? Untuk tujuan dari pembelajaran sendiri, kemarin kan kita membahas materinya tentang analytical exposition text. Kemudian kita menggunakan metode pembelajarannya scientific learning, di mana di situ ada tahap-tahapan mulai dari mengamati, menanya, kemudian mengumpulkan informasi dan mengkomunikasikan. Tentu karena ini merupakan pelajarannya subjeknya bahasa Inggris, tentu kendalanya proses ini untuk kendalanya sendiri penguasaan bahasa asing itu sendiri Pak. Nah di situ menjadi kendala bagi saya seorang pengajar pendidik. Tentu untuk pencapaian pembelajaran yang ingin kita capai masih ada kendala yang kita alami, yang saya alami sendiri, di mana peserta didik masih kurang menguasai yang namanya bahasa Inggris. Tentu itu menjadi kendala atau tantangan untuk pencapaian pembelajaran kita sendiri, karena peserta didik sendiri kan masih kurang menguasai bahasa Inggris. Yang Bapak sampaikan tadi permasalahan yang menghadapi vocab ya? Iya, oke betul. Iya, kata yang penguasaan kata-kata di mana-mana sehingga di dalam dilakukan agak kurang kendala ya kan? Iya. Karena tidak menguasai. Nah, menurut Pak Jul apa yang sudah ini kan kendala ya? Iya. Jadi kira-kira Pak Jul sudah melakukan apa gitu ya untuk mengatasi kendala-kendala itu atau kedepannya? Untuk kedepannya yang pasti saya ingin ini lebih memperkaya kosakata dari peserta didik itu sendiri, karena ketika peserta didik sudah banyak kosakatanya, kemudian kita menyampaikan pembelajaran, tentu itu bisa mengurangi kendala itu sendiri. Jadi anak-anak menambah kosakata ya. Iya. Kalau apa langkah-langkahnya kira-kira apa? Ya anak kan anak sekarang kan ya susah juga untuk apa itu kan? Iya. Apa yang Pak Jul atau biarkan tuh bisa cepat dapat kosakata banyak gitu ya? Apa yang Pak Jul lakukan? Kalau di bahasa Inggris itu sendiri Pak, karena bahasa Inggris itu kan adalah kebiasaan. Otomatis setiap nanti pembelajaran akan saya biasakan. Ketika sudah membiasakan, otomatis itu bisa diatasi dengan sendirinya Pak. Jadi pembiasaan itu sendiri Pak. Jadi pembiasaannya akan Pak Jul lakukan di depan. Iya. Karena nanti terbiasa dengan apa kosakata yang ada sehingga nanti enak untuk percakapan bahasa Inggris. Iya. Jadi misalnya tentang saya Nah, menurut Pak Jul dari kegiatan belajar kemarin ya, kalau kendalanya tadi kosakata nana ya, masih kurang ya. Hal yang baik menurut Pak Jul apa kemarin ya sudah Pak Jul terapkan ke anak? Oke, hal yang baik menurut saya kemarin kan materi kita membahas tentang exposition text, di mana exposition text itu merupakan jenis teks mencoba untuk meyakinkan seseorang atau audiens tentang suatu topik, di mana topik-topik tersebut ada argumentasi kita itu didukung oleh hasil temuan. Nah, di
Jadi metode yang saya terapkan kemarin kan menggunakan scientific. Saya mencoba untuk menanya. Nah, setelah saya bertanya kepada murid tentang suatu fenomena dan murid bisa menjawab. Jadi apa yang saya terapkan di kelas kemarin itu menurut saya sudah sesuai dengan metode yang saya terapkan gitu. Itu hal yang baik. Ada komunikasi aktif ya. Iya, ada komunikasi aktif antara saya guru dengan peserta didik. Itu semua anak atau beberapa anak yang sudah berani tampil itu Pak Cil? Nah, itu sendiri Pak ya. Kita tahu sendiri Pak gimana keadaan peserta didik kita, jadi masih belum semua untuk aktif. Belum semua aktif, jadi masih ada beberapa peserta didik yang masih pasif. Nah, namun ketika peserta didik masih pasif, saya mencoba untuk bertanya kepada mereka yang masih diam, sehingga mereka mencoba untuk menjawab. Baik, ini kemarin bisa lihat ya, ada anak yang sudah berani memberikan pendapat, Iya. tapi juga ada anak yang belum gitu ya. Iya benar. Nah, apa yang mau Pak Cil lakukan terhadap anak-anak yang masih malu-malu gitu kan? Biasanya saya di kelas kalau untuk anak-anak yang pasif seperti itu supaya berani mereka mengeluarkan pendapatnya sendiri, di situ saya ada memberikan reward Pak. Ya, memberikan reward apabila ada yang bertanya, saya kasih hadiah atau saya kasih semacam kayak cemilan, mereka jadi lebih semangat berani gitu Pak. Bahkan saya tidak segan-segan untuk memberikan duit uang. Jadi mereka semakin termotivasi, terpacu untuk berlomba-lomba bertanya gitu. Baik, Pak Cil, menarik sekali ya. Jadi tadi ada kendala di vocabulary, kemudian kalau tadi yang sudah maksimal anak sudah mau berinteraksi ya, dapat, tapi ada juga yang belum ya. Nah, solusinya Pak Cil adalah memberikan motivasi dan anak-anak. Nah, untuk yang kendala tadi Pak Cil yang tadi vocab itu ya, tadi vocabulary kosakata itu kan tadi Pak Cil untuk melakukan kebiasaan gitu ya. Nah, apakah ada target Pak Cil kira-kira apa nih mau dilakukan gitu ya, atau sehingga anak bisa maksimal gitu kira-kira maksim apa waktunya kapan gitu kan Pak Cil kegiatan biasa gitu. Sehubungan dengan sekarang kan sudah mulai akhir semester Pak, jadi untuk kedepannya mungkin di semester depan saya akan targetkan lagi untuk mengatasi masalah itu, gimana caranya supaya yang sebelum-sebelumnya masih ada kendala itu bisa diatasi di semester depan. Ini Pak, kayak aku yakin ya bisa terlaksana gitu ya. Iya yakin Pak. Yakin, alhamdulillah. Nah, untuk membuat rencana tadi, untuk melakukan rencana ini kan tentu tidak juga sendirian ya. Itu ada nggak orang-orang yang Pak Cil ajak ya dilibatkan untuk bisa apa ya menetapkan Pak Cil ataupun anak bisa sesuai dengan Pak Cil, terutama di vocabulary. Oke Pak, karena kan guru bahasa Inggris sendiri kan ada 3 di sekolah kita Pak. Jadi ada juga yang sudah senior, tentu saya melibatkan guru senior Pak. Saya berbagi permasalahan saya, tantangan saya di kelas dengan guru senior. Kemudian dari berbagi itu tentu nanti saya bisa mencoba mencari solusi, menemukan solusi gimana cara mengatasi tantangan-tantangan atau kendala yang ada di kelas. Komunikasi dan kolaborasi dengan guru senior dan guru yang sama-sama satu level ya, yang ini ya. Baik, jadi kira-kira Pak Cil untuk yang apa namanya rencana-rencana belajar itu kira-kira gimana Pak Cil biar memunculkan anak mereka kan saintifik ya, itu kedepannya kira-kira biar anak lebih aktif lagi, kira-kira selain tadi membiasakan podcast gitu ya, yang lain ini apa? Supaya anak lebih aktif lagi ke depannya, rencana saya tentu membuat metode-metode pembelajaran yang berbeda. Misalnya seperti metode diskusi, kemudian nanti kan setelah mereka diskusi, apa hasil diskusi mereka kemudian disampaikan, kemudian nanti dari
Jul, sudah banyak yang kita bicarakan ya. Jadi dari kendala tadi Pak Jul, kemudian sudah Bapak Jul temukan solusinya, ya kan, kendalanya di Februari. Pak Jul rencana ke depan adanya melakukan pembiasaan, ya kan, kemudian melibatkan guru-guru Pak Jul ya, senior ya, yang pertama guru-guru senior yang bahasa Inggris, ya, kemudian juga hal yang baik tadi anak sudah aktif, ya kan, kemudian yang kurang baiknya anak masih ada yang belum aktif, ya kan, kemudian Pak Jul ingin membangkitkan anak dengan motivasi, ya kan, buat baik Pak Jul, perasaan Pak Jul gimana sebelum kita akhiri kira-kira kegiatan kita hari ini ya, coaching ya, ini ada perasaan gimana Pak Jul? Tentu setelah Bapak melakukan coaching dengan saya merasa lebih termotivasi lagi, semangat lagi, sesuai dengan Dirjen GTK nomor 6565, di mana guru itu kan harus selalu melakukan peningkatan kompetensi ya. Di mana ada 3, yang pertama itu ada peningkatan kompetensi profesional, kemudian ada praktik pembelajaran profesional, kemudian yang ketiga ada juga pengembangan profesi. Nah, menurut saya hasil coaching kita setelah coaching ini saya semakin termotivasi lagi untuk melakukan perbaikan ke depannya. Sukses selalu bekerja dan saya tunggu Pak Jul untuk inovasi ke depan perbaikan. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Baik, demikian tadi untuk praktek supervisi dan coaching bersama Bapak Jupri. Beliau adalah guru bahasa Inggris ya, dan kemarin sudah lakukan praktek mengajar kegiatan pembelajaran di kelas 10 akuntansi Pak Jul. Iya. Terima kasih, dan mungkin sebelum ditutup ada masukan dari Budi. Semuanya sudah berjalan dengan baik untuk proses coachingnya.